Bismillahirrahmanirrahim. Akhwat semuanya sudah siap ya? Kita mulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah hadir di sini. Jadi kita langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, apa kabar akhwati fillah semuanya? Terdengar nggak suara Ana? Alhamdulillah khair Ustazah. Alhamdulillah. Terdengar suara Ana? Terdengar jelas. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kehidupan kita semua, dimanapun bumi Allah sedang kita pijak. Di kajian hari ini, alhamdulillah ya, ada anggota baru, yaitu dari santri dari Rumah Quran Darul Mutakin ya, dari Ustazah Masfufah Maujudah. Ustazah Maujudah. Sudah, alhamdulillah ya. Ada berapa orang di sini yang dari RQ Darul Mutakin? 10 orang Ustazah. 10 orang. Masya Allah ya. Di satu ini ya, satu apa? Satu Zoom ya? Ya, satu Zoom. Oh ya, satu Zoom. Masya Allah ya. Alhamdulillah, selamat bergabung, Mas Fahlan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dari kajian sore ini. Alhamdulillah. Baik, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang mana berkatnya lah kita semua dapat dipertemukan kembali dalam kajian fikih muslimah Rabu sore ini ya. Dan insya Allah kita belajar fikih muslimah dengan tema fikih puasa, menjemput berkah, memperbaiki ibadah di bulan yang mulia sehingga menjadi lulusan Ramadan yang berbahagia insya Allah. Baik, akhwati fillah, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita langsung saja beranjak ke rangkaian acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah membaca basmalah semuanya ya. Selanjutnya, untuk acara yang kedua, yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ustazah Masfufah. Ustazah Masfufah, Maujudah? Maujudah Ustazah. Tidak. Baik, kepada Ustazah Masfufah, falyatafaddal masykura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Al-ayah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183.
Baik, jazakillah khairan katsiran Ustazah Masfufa yang telah eh, membacakan tilawahnya. Semoga apa yang dibacakan mendapatkan pahala, khususnya untuk pembacanya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita ya sebagai pendengarnya. Pahala juga insya Allah. Kemudian selanjutnya langsung saja ya kita ke inti acara, yaitu penyampaian materi fikih muslimah dengan tema fikih puasa, dan insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Fauzia Habibah LC. Mewujudah Ustazah? Ya, hadirah Ustazah. Alhamdulillah. Kepada Ustazah Fauzia, falyatafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakillah Ustazah Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali di bulan ini. Ya, Masya Allah, nggak kerasa. Kayak baru bulan kemarin ketemu, sekarang udah ketemu bulan baru. Betul ya, Ummahat Akhwat Fillah? Ya, Masya Allah. Apa kabar semuanya? Akhwat, Ummahat? Alhamdulillah, Sehat semua ya? Suaranya jelas nggak Ustazah Sila? Suara dari sini? Jelas Ustazah? Jelas ya, oke. Oke, juga ada para penuntut ilmu ya, para penghafal Al-Quran dari Darul Muttaqin. Betul ya Ustazah Masufah? Masya Allah, barakallahu fikunna, selamat bergabung untuk sore hari ini, dan juga pada para akhwat ummahat yang sudah bertahan sampai hari ini, semoga selalu istiqomah ya, semoga selalu diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita untuk selalu menuntut ilmu sampai akhir hayat ya, dimanapun, amin ya robbal alamin. Juga tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para asba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua yang mengikuti jalan beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Baik akhwati, sebelum kita mulai, ini cek sound dulu ya. Semangat nggak? Boleh diangkat tangannya atau pakai emotion gitu ya Ustazah Silah ya, yang sudah bergabung. Masya Allah. Oke, udah siap mulai belajar? Insya Allah ya. Silahkan yang sudah siap dengan buku tulisnya, dengan pensilnya, atau mungkin lagi ada di perjalanan nggak apa-apa ya. Yang penting nggak sambil tidur ya. Yang penting nggak sambil tidur. Oke. Bismillah, akhwati fillah, seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal oleh Ustazah Silah, juga Masya Allah sudah dibuka tilawah dengan bacaan surah Al-Baqarah tadi dibacakan oleh Ustazah Masfufah, yang mana untuk untuk sore ini ya, untuk sore ini kita akan membahas tentang fikih puasa, yang mana karena kita itu udah tinggal menghitung hari, berapa hari lagi nih kita masuk bulan Ramadan. Kira-kira ya insya Allah tanggal 18 ya. Kalau lihat kalender itu hari Kamis, betul nggak? Betul, Betul ya. Tanggal itu kan sambil nunggu sidang isbat juga ya. Tapi perkiraan itu kita tinggal 8 hari, insya Allah ya. Maka akhwat wa ummahatillah, kita ketika akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan puasa ya, maka kita ada sebuah kewajiban, yaitu harus paham fikih puasa ya. Karena kata para ulama, ilmu yang paling utama untuk dipelajari itu apa ya? Itu al-ilmul hal, ilmu yang sedang kita lakukan, ilmu atau ibadah yang sedang kita langsungkan. Seperti kalau misalkan kita sholat setiap hari, sholat 1 hari 5 waktu, maka kita pun wajib mempelajari fikih sholat. Sekarang kita mau mendekati bulan Ramadan, bulan puasa, maka wajib
Apa berarti nih? Wajib paham fikih puasa gitu ya. Jadi di sini untuk menggugurkan kewajiban kita ya bahwasanya ketika masuk bulan Ramadan, masuk bulan puasa kita harus benar-benar paham fikih puasa begitu. Oke, akhwat. Di sini ada sebuah tema yang insya Allah kita bahas ya, yaitu menjemput berkah, memperbaiki ibadah di bulan yang mulia, sehingga menjadi lulusan Ramadan yang muttaqin. Masya Allah ya, kenapa? Karena tujuan dengan Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Oke, supaya lebih semangat nih, kita masuk bulan Ramadan ya. Kita akan bahas terlebih dahulu keutamaan bulan Ramadannya dulu. Di sini ayat yang sudah tadi dibacakan, ya, surah Al-Baqarah ayat 183, itu kenapa bulan Ramadan ini adalah bulan yang utama. Yang pertama, itu karena bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tentu ini udah nggak asing lagi, kita mengetahui. Bahkan kalau anak kecil kita tanya, bulan Ramadan itu bulan apa? Pasti mereka tahu, bulan diturunkan Al-Quran. Kemudian dalilnya ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Ya Masya Allah akhwati fillah. Jadi para sahabat gitu ya, dalam tafsir dikatakan bahwasanya ketika disebutkan wahai orang-orang yang beriman, mereka itu sampai langsung mengerahkan perhatian mereka untuk mendengarkan ayat yang akan disampaikan atau yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa coba? Karena iman, ya. Karena iman, karena dipanggil wahai orang-orang yang beriman, maka mereka langsung mengerahkan perhatian mereka, kemudian benar-benar didengarkan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, gitu ya. Karena ketika sebutkan orang beriman, kita harus langsung bersiap apa yang akan dikatakan, apa yang akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kutiba alaikumusiyam, kata diwajibkan kepada kalian asyam, itu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti telah diwajibkannya juga kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kemudian di sini kita garis bawahi ya, khotifillah. Seperti yang telah diwajibkan kepada sebelum kalian. Jadi bahwasanya kewajiban berpuasa itu bukan hanya pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga pada umat-umat yang terdahulu, umat Nabi Adam. Bahwa Nabi Adam, kemudian Nabi selanjutnya, pada zaman Nabi Isa pun ada perintah untuk melakukan puasa atau saum. Itu nanti dijelaskan contoh-contohnya ya di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua, keutamaan bulan Ramadan nih, kita harus bersiap juga. Kenapa nih? Harus benar-benar bersiap siaga gitu. Karena ada tamu yang mulia. Biasanya kalau kita mau kedatangan tamu, misalkan tamunya itu adalah orang yang apa nih, yang berwibawa. Pasti kita udah bersiap dari hari-hari sebelumnya. Betul nggak, Akhwat? Betul? Misalkan kita akan kedatangan seorang syekh dari Mekah misalnya. Pasti udah disiapkan dari berhari-hari sebelumnya, mungkin berbulan-bulan sebelumnya, nyiapin makanan yang paling enaknya, nyiapin tempatnya, ya, atau dan sebagainya, gitu ya. Maka ketika kita masuk bulan Ramadan, ini adalah tamu yang sangat agung, maka harus mempersiapkan dari sekarang. Ada 8 hari lagi, insya Allah kita persiapan dengan matang. Kemudian di sini kata Rasulullah SAW, keutamaan kedua adalah pintu surga dibuka dan setan dibelenggu. Ini hadis sudah masyhur ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhala syahrul Ramadan," apabila masuk bulan Ramadan, futihat abwabus sama, maka dibukalah pintu-pintu langit, maksudnya pintu-pintu surga di sini ya. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, wasulsilati syayatin, dan dibelenggulah para setan. Dan di sini para ulama pun berpendapat maksudnya bagaimana? Apakah secara hakikatnya surga dibuka, kemudian apalagi neraka ditutup? Kemudian ada yang menafsirkan ya bahwa tentang hadis ini bahwasanya ketika bulan Ramadan kita lebih dimudahkan untuk taat dan untuk melakukan kemaksiatan itu dipersulit ya. Karena subhanallah ketika datang bulan Ramadan semua berbondong-bondong, semua semangat ya, sehingga kita pun kalau misalkan nggak semangat
untuk puasa misalkan, atau kita jadi kurang baca Qur'annya, akan kebawa sama yang lain gitu ya. Jadi maksudnya ketika di bulan Ramadan itu akan dimudahkan setiap manusia untuk beramal salih, juga mereka akan meninggalkan setiap maksiat. Walaupun ada juga sih yang bermaksiat, ya, tapi orang yang beriman, orang yang sungguh-sungguh imannya, dia akan mudah untuk beramal saleh di bulan Ramadan, begitu ya. Kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan, kenapa kita harus benar-benar bersiap dengan tamu agung ini? Kata Rasulullah SAW, ini bahwa di bulan Ramadan ada bulan pengampunan dosa, maghfirah. Masya Allah, akhwati fillah. Saya mau tanya nih, di sini ada yang nggak punya dosa nggak? Boleh raise hand. Ada yang nggak punya dosa? Semua punya dosa, ya betul? Maka di sini ketika kita masuk bulan Ramadan harus berbahagia. Kenapa? Karena dijanjikan dosa-dosa kita akan diampuni. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadan, barang siapa melakukan qiyam, ya qiyamul lail di bulan Ramadan, maksudnya taraweh. Biasanya kan semuanya taraweh ya. Ada yang 8, ada yang apalagi yang 20, Masya Allah, silahkan ya. Dan di sini imanan, didasari dengan keimanan, bukan karena malu, bukan karena kepaksa misalkan, atau nggak enak sama orang lain, bukan. Tetapi didasari dengan keimanan, wahtisaban, dan mencari rahmat atau mencari pahala dari Allah, maka janjinya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya mata kodam, yaitu dosa yang telah lalu min dzambihi, dari dosa-dosanya. Masya Allah ya. Maka karena kita merasa banyaknya dosa kita, maka berbahagialah ketika kita akan masuk bulan Ramadan. Lanjut lagi akhwat. Kemudian kata Rasulullah SAW juga, pada di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Kata Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya semua manusia pokoknya, qad adallakum syahrun azim, telah datang kepada kalian bulan yang agung, tamu yang agung. Syahrun fihi lailata khairin min alfi syahrin, bahwa di dalam bulan Ramadan itu ada bulan yang mana ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridah, Allah menjadikan saum itu sebagai kewajiban. Wa qiyama lailatihi tatawuan, kemudian qiyamul lailnya sebagai ibadah sunnah. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridah fima siwa. Wa man adda fihi faridah kana kaman adda sab'ina faridah fima siwa. Kita garis bawahi, Masya Allah ya, bahwa amal fardu, sesuatu yang fardu kita lakukan di bulan Ramadan itu sama seperti 70 kali lipat kita lakuin gitu, subhanallah. Misalkan ya akhwat, kita sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat ya. Kalau kita lakukan di bulan Ramadan, bahwa dilipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat. Jadi seolah-olah kita udah sholat subuh 70 hari. Wah, luar biasa ya dalam satu kali sholat. Begitupun kata para ulama, ibadah yang lain pun sama, dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Kita sedekahnya cuma 1000 nih akhwat misalkan. Itu sama dengan berapa berarti? Ayo akhwat. 1 kali 70 berapa akhwat? Jadi 70.000. Silakan ya dikalikan lagi, kita sedekahnya 10.000 nih. Dilipat gandakan 70. Kemudian 100.000 lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Luar biasa ya. Kemudian apalagi di sini bulan berbagi dan sedekah. Ya, di sini pun kenapa merupakan tamu yang sangat agung, karena bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memperbanyak sedekah dan berbagi. Jadi udah nggak asing ya, udah nggak heran lagi kalau udah bulan Ramadan banyak sekali orang-orang berbondong-bondong untuk bersedekah. Setiap masjid, setiap majelis, bahkan pesantren-pesantren pun semua banyak sekali orang-orang yang ingin berbagi di bulan Ramadan ini. Karena ada dalil. Ya, ada yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasulullah terkenal dengan ajwad. Kalau jud itu dermawan, kalau ajwad ini dalam bahasa Arab adalah menggunakan ismu tafdil. Lebih lagi, gitu ya, lebih dermawan lagi. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah itu lebih apa lagi ahwat? Lebih dermawan lagi. Udah mah paling dermawan, ketika masuk Ramadan lebih
dermawan lagi. Hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Kalau Rasulullah SAW ajwadul bil khairi minar rihil mursalah. Masya Allah ya. Nah, di sini Rasulullah sangat banyak berbagi, udah mas di bulan yang lain sering berbagi, dan di bulan Ramadan lebih-lebih lagi berbaginya. Kita udah sering dengar cerita Rasulullah SAW ya, tentang apa kisah Rasul yang mana beliau lagi pakai bajunya pemberian orang lain ya. Rasulullah menerima hadiah itu karena butuh. Pernah dengar cerita ini? Karena saking butuhnya Rasulullah ambil baju tersebut. Ketika lagi di perjalanan ada seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, baju engkau bagus sekali. Kasauni," ya kata sahabat, "berikan baju itu padaku." Dan Masya Allah dengan sifat dermawannya Rasul, ketika sahabatnya minta langsung diberikan. Nah, kita belum bisa di tahap itu ya. Kalau ada yang memuji atau yang minta, kita masih mikir-mikir lagi. Apalagi bajunya bagus. Nah, Rasulullah tuh di bulan selain Ramadan udah dermawan, ketika masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Kemudian juga di sini bahwa di Ramadan itu ada Lailatul Qadar, yang mana kata Rasulullah SAW, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini ya akhwat, tentang fadilah atau keutamaan bulan Ramadan. Oke, kita masuk pada pembahasan puasanya, tapi sebelum masuk pada fikihnya juga di sini ada pahala-pahala orang yang berpuasa. Kenapa Allah memuliakan bulan Ramadan? Pasti udah paham ya, karena di sana diturunkan Al-Qur'an. Kemudian juga kenapa ada puasa? Karena memang mengagungkan juga dengan turun Al-Qur'an di bulan Ramadan tersebut. Ada pahala yang luar biasa Allah janjikan bagi orang-orang yang berpuasa, tetapi puasanya yang benar-benar gitu ya, enggak asal-asalan. Ya, enggak asal-asalan. Apa pahalanya? Di sini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihah, bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dalam Al-Qur'an juga ada ya ayatnya, manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Ini sama ya maknanya, ila sab'i mi'ati dha'fin. Itu akan dilipat gandakan berapa tadi? 7 dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. 10 sampai 700 kali lipat. Katanya, Allah Azza wa Jalla illa saum. Kata Allah, kecuali ibadah saum. Fa innahu li wa ana ajzibi. Karena sesungguhnya saum itu untukku dan aku akan membalasnya. Kenapa? Karena dia itu iada'u syahwatahu, dia telah meninggalkan syahwatnya. Dia saum dengan berusaha meninggalkan syahwat. Syahwat apa? Kayak misalkan pengennya makan, dia tunda ya, dia tahan. Karena Allah Subhanahu wa taala wa ta'amahu, dia tahan enggak makan min ajli, karena aku lisaib, maka kata Allah Subhanahu wa taala lisaibi farhatan, bahwa untuk orang-orang yang saum itu ada 2 kebahagiaan, farhatun inda fitrihi, yang pertama kebahagiaan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebaikan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa pahala Dada Sila jelas nggak? Jelas. Jelas ya? Jelas. Ya. Jadi pahala orang berpuasa itu dia pahalanya bisa dijanjikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dijelaskan ya, walilladzina ahsanul husna wa ziyadah ya. Dia itu bagi orang-orang yang baik itu ada ziyadah, ada tambahan. Kemudian kata para ahli tafsir mengatakan ziyadah di situ apa? Yaitu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini bahwasanya orang yang masuk surga dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah masuk surga itu adalah permintaan paling tinggi, dikasih hadiah, yaitu bisa bertemu dengan Allah. Kemudian hadis lain juga bahwa orang yang berpuasa itu bisa mendapatkan surga yang namanya surga Ar-Rayyan. Masya Allah ya, tentang pahala berpuasa. Lanjut lagi, nah kita masuk pada definisi puasa ya sekarang. Tadi dengan muqaddimahnya agar lebih semangat ya tentang
makna puasa, kemudian akan apa tamu yang agung itu kenapa harus diagungkan? Ya tadi sudah kita sampaikan ya. Di sini ada dua definisi, ada secara bahasa atau etimologi ya dalam bahasa Arab bahwa puasa atau saum, siam, bisa saum, siam. Kalau kita juga sering puasa, kalau di Sunda saum boleh ya. Ini adalah al-imsak, menahan. Kemudian secara istilah adalah menurut ulama fikih termasuk Imam Zarkashi, beliau mengatakan ibadah yang dilakukan dengan cara menahan diri dari apa? Dari makan, minum, hubungan seksual dan segala hal yang dapat membatalkan puasa. Yang mana pelaksanaannya itu harus memenuhi syarat, yaitu yang mana dimulai dari mulai terbit fajar subuh, terbit fajar ya sehingga terbenamnya matahari yaitu di waktu maghrib dengan disertai niat. Ini pendapat Imam Zarkashi dari madhab Imam Asy-Syafi'i ya dijelaskan secara detail tentang pengertian puasa secara istilah. Kemudian kapan mulai pensyariatan puasa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pensyariatan puasa Ramadan itu pada tahun kedua Hijriyah, gitu ya. Jadi apa? Ketika Rasulullah mendapatkan perintah sholat itu kan pada tahun ke-10 ya, tahun ke-10 kenabian. Kemudian Rasulullah hijrah pada tahun apa? Setelah 13 tahun kenabian baru hijrah ke kota Madinah dan di situ baru setahun setengah, jadi kira-kira segitu ya. Baru setahun setengah, belum sampai 2 tahun, barulah datang perintah puasa. Itu tadi ayat yang sudah dibacakan di awal ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai akhir ayat. Kemudian sampai syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran atau bertepatan dengan 624 Masehi, gitu ya. Kemudian apakah hanya diwajibkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja? Tidak ya. Di sini ada beberapa keterangan dari para ulama bahwa di zaman Nabi Adam pun ada saum ya, ada perintah saum dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menurut bagian halo, Saudara Sila aman suaranya? Ada. Oke. Ya, Nabi Adam pun saum yang kita sering kenal dengan ayamul bid, ya ayamul bid. Hari-hari putih, ya, hari putih bid itu dari baydo, dari ya abyad, hari-hari putih. Itu sebagai bentuk taubatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekarang pun boleh ya, bahwa Rasulullah pun menganjurkan itu pada tanggal 13, 14, dan 15 pada setiap bulan Hijriyah. Kemudian pada zaman Nabi Idris juga ada ya saum. Kemudian di zaman Nabi Musa ada juga. Ya, lanjut lagi di zaman Nabi Musa juga ada, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Ini juga yang sering dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebenarnya, tapi kata Rasulullah, nahnu ahaqqu bih. Kita lebih berhak untuk melakukan pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Musa juga ada saum 40 hari ya. Nabi Daud juga ada yang sering kita dengar dengan saum Daud. Bagaimana caranya? Sehari saum, sehari buka. Terus seperti itu. Itu saumnya Nabi Daud alaihissalam. Kemudian zaman Nabi Isa juga ada ya, yaitu saumnya selama 50 hari dan ada juga di zaman siapa? Maryam ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Beliau pun melakukan puasa, tetapi puasa di sini adalah puasa bicara, jadi nggak bicara ya. Yang mana kita juga sudah tahu apa ceritanya bahwa Maryam ibu dari Nabi Isa alaihissalam ini menahan diri untuk berbicara. Kenapa? Karena ini sebagai menunjukkan keajaiban kelahiran Nabi Isa alaihissalam dan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi untuk ibadah puasa ini bukan hanya diwajibkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi juga dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, begitupun umatnya saat itu begitu ya. Oke, sampai sini kecepatan nggak akhwat? Atau mau di-slowkan lagi? Lanjut? Bisa difahami? Lanjut Ustazah. Ya. Kalau ada yang ngantuk boleh. Boleh apa nih? Boleh ngopi. Boleh. Subhanallah, boleh ngemil kok nggak apa-apa ya, akhwat.
Oke, kita masuk macam-macam puasa. Nih, macam-macam puasa. Kayak pelajaran SD nggak apa-apa ya, akhwat ya. Nah, murojaah lagi. Puasa itu ada yang puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram, dan puasa makruh. Puasa wajib yang akan kita temui minggu depan insya Allah ya. Puasa Ramadan. Sedangkan definisi wajib itu kan kalau ditinggalkan berdosa gitu ya. Kalau dilakukan dapat pahala. Insya Allah beberapa hari lagi Ramadan mereka masuk puasa wajib, kemudian puasa nadar. Apa itu nadar? Kita misalkan ya. Ustazah Sarah misalkan, nadar apa Ustazah? Misal ya. Kalau saya apa nih Ustazah? Ada cita-cita apa misal ya? Kalau saya kebeli tanah itu, saya mau puasa 2 hari. Tanah 1 hektar kalau kebeli saya mau saum dua hari misalnya ya. Maka saum itu menjadi hukumnya wajib ya, wajib. Atau ada nih ya kalau saya lulus kuliah saya mau saum 3 hari, maka saum itu jadi hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan dosa. Kemudian saum kafarat, apa itu? Kafarat itu untuk penghapusan dosa atau sebagai bayar denda ya. Terutama misalkan orang-orang yang melakukan, mohon maaf, hubungan seksual di bulan Ramadan. Itu ada kafaratnya. Kafaratnya apa? Itu saum selama 60 hari berturut-turut. Atau juga ada kafarat yang lagi pergi haji, dia bayar dam, itu juga ada saum. Ya, misalkan dia nggak bisa nih beli kambing karena uangnya terbatas, ya. Maka itu diganti dengan saum 10 hari, 3 harinya di Mekah dan 7 harinya ketika pulang ke Indonesia. Itu kafarat, itu pun wajib hukumnya. Kalau tidak, maka dia berdosa. Kemudian yang keempat ada saum qadha. Misalkan kita haid atau habis melahirkan, menyusui di bulan Ramadan, sehingga tidak mampu untuk melakukan saum, maka nanti wajib diqadha, hukumnya pun wajib. Nggak bisa dibayar, saya dibayarin sama orang, misalkan ya. Qadha saumnya dibayarin suami saya. Nggak bisa, harus kita ya puasa wajib. Kemudian masuk pada puasa sunnah. Ini juga udah nggak asing lagi. Kalau sunnah, kalau kita lakukan dapat pahala. Kalau nggak dilakuin, maka nggak dapat. Kalau dilakuin dapat pahala, kalau nggak dilakuin tidak berdosa. Bahkan tidak dapat pahala. Ya, yang pertama Senin dan Kamis. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah saum di hari Senin dan Kamis? Karena kedua hari ini diyakini atau bahwa ada dalilnya kata Rasulullah, 2 hari ini ditampakkan amal kita, disetorkan amal kita, dan kata Rasulullah, dan aku suka kalau amalku disetorkan dan aku dalam keadaan wa ana shaim, aku dalam keadaan saum. Kemudian ayamul bid yang tadi kita sudah jelaskan, yaitu saumnya Nabi Adam alaihissalam, yang mana itu sebagai penghapusan dosa ya Nabi Adam alaihissalam, itu pun disunnahkan di umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saum 10 Muharram, saum juga tanggal 9 di hari Arafah atau di hari ke-9 bulan Zulhijjah ya. Yang pahalanya bisa menghapuskan dosa yang tahun lalu dan tahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga, ada puasa yang haram. Definisi haram, insya Allah sudah paham ya. Kalau kita lakukan, maka dapat dosa. Kalau kita tinggalkan, dapat pahala. Dapat pahala ya. Jadi yang tidak boleh kita melakukan puasa. Yang bagian pertama ada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi orang-orang lagi Idul Fitri, dia saum, haram hukumnya, dosa ya. Gak boleh. Kemudian yang kedua hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 dalam bulan Zulhijjah, dalam mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan bahwa hari tasyrik itu panjang sampai akhir bulan Zulhijjah, ada juga ya. Ada juga mengatakan hari tasyrik itu 11, 12, 13 sampai 17 kalau nggak salah. Jadi tapi kalau kita mengambil qaul jumhur atau mayoritas ulama, hari tasyrik itu hanya 11, 12, 13 dan itu tidak diperbolehkan untuk saum. Tasyrik itu dari kata kalau bahasa Sunda tuh ini Ustazah Sila ngadeeng apa tuh? Ya, lagi menyimpan daging di terik panas matahari. Tasyrik dari kata tasyrik ya. Dan itu waktunya kita makan ya, makan daging kurban. Ini haram untuk melakukan saum di hari tasyrik. Kemudian hari syak. Apa itu hari syak? Hari yang meragukan. Yaitu nanti kalau misalkan mohon maaf di 30 Sya'ban misalkan ya. Itu kan diragukan apakah itu masuk bulan Ramadan atau belum. Atau hari yang menjelang, intinya hari yang menjelang bulan Ramadan.
itu tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah saum. Ya, kemudian haram juga untuk siapa? Untuk yang haid dan nifas. Mohon maaf, misalkan ada ibu-ibu, akhwat, ummahat, saking rajinnya atau saking saya nggak mau harus kodok Ramadan nanti di bulan lain gitu, males padahal lagi haid. Nah, walaupun dia melaksanakan puasa, hukumnya haram, malah berdosa gitu ya, hukumnya dosa. Kemudian yang terakhir ada puasa makruh. Apa itu makruh? Kalau kita lakukan makruh itu kata kariha ya, dibenci, tidak disukai. Nah, apa itu? Yang pertama, orang yang puasa mengkhususkan hari Jumat saja atau Sabtu saja atau Ahad saja. Jadi akhwat misalkan ada yang saya pengen saum hari Jumat, ini nggak boleh. Kecuali apa? Dia harus membarengi dengan hari sebelumnya, misalkan Kamis dan Jumat. Atau juga yang mengkhususkan Sabtu aja, saya mau saum hari Sabtu tanpa ada sebab apapun, bukan kodok, bukan nazar, tetapi pengen saum dari Sabtu, ini hukumnya makruh, tidak diperbolehkan. Maka harus bagaimana? Dibarengi dengan Jumatnya. Atau dibarengi dengan hari Ahad. Begitupun tidak boleh saum di hari Ahad. Mengkhususkan untuk hari Ahad. Ini tidak diperbolehkan. Dosa tidak? Tidak. Cuman makruh. Tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah suka saum hari Jumat, tetapi beliau membarengi dengan hari Kamisnya. Begitupun Sabtu harus dibarengi dengan hari sebelum atau setelahnya. Kemudian apalagi yang makruh? Puasa sepanjang tahun atau kita kenal dengan saumud dahar. Dahar itu dari zaman ya. Setiap hari saum aja gitu ya, tanggal 1, tanggal 2, enggak buka-buka puasa. Maksudnya ya besoknya saum aja seperti itu. Ini pun hukumnya makruh. Kenapa? Karena ada juga sahabat yang pernah melakukan saum setiap hari gitu ya, kata Rasulullah bahwa kita punya kewajiban gitu ya, punya kewajiban seorang laki-laki terutama mencari nafkah. Kemudian juga dia harus memberikan hak-hak kepada istrinya dan sebagainya. Maka ini pun hukumnya makruh. Ya. Oke, kita masuk pada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 6. Ada juga yang mengatakan 7 ya, itu dimasukkannya musafir. Yang pertama itu syarat wajib puasa adalah Islam. Jadi harus Islam. Kalau non Muslim pengen ikut puasa, ya nggak sah, ya nggak sah saumnya. Yang kedua harus baligh. Jadi kalau laki-laki baliknya dengan mohon maaf mimpi basah ya. Kalau perempuan dengan haid. Kalau misalkan dan biasanya dari usia 9 tahun. Perempuan di usia 9 tahun sudah keluar darah haid, maka dia sudah balik. Laki-laki di usia 9 tahun sudah mimpi misalkan, maka sudah dianggap balik. Bagaimana kalau misalnya di usia 9 tahun, di usia 16 tahun seorang perempuan belum haid. Begitupun laki-laki di usia 16 tahun atau 15 tahun lah ya kita taruh di situ, belum mimpi juga misalkan ya, maka kata para ulama dia pun sudah dianggap baligh gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan di keluarga kita udah ada yang baligh tapi nggak mau saum, maka dosa. Nah ini pertanyaannya, kalau misalnya di bawah umur, misalkan usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, belum balik nih bawah 9 tahun misalkan, maka itu dinamakan dengan mumayyiz ya, seorang yang sudah tamyiz. Ini sebagai sunnah saja, sunnah. Kita perintahkan, terutama ketika usia 7 tahun ya, karena dikiaskan dengan hukum sholat. Muru auladakum bis sholati bisab'in. Perintahkanlah anak kalian dengan untuk sholat pada usia 7 tahun. Begitupun puasa Ramadan. Kalau kita punya anak usia 7 tahun, dia harus diperintahkan untuk melaksanakan saum juga sama ya. Kalau udah 10 tahun nggak mau saum, pukul boleh nggak apa-apa. Tapi pukulnya yang tidak melukai gitu ya. Mukul sebagai litadrib aja untuk melatih, ayo saum gitu ya. Dan pahalanya untuk siapa? Insya Allah ya, pahalanya untuk orang tuanya atau pahalanya untuk yang memerintahkan untuk memerintahkan ibadah puasa tersebut. Jadi hukumnya seperti saum, seperti sholat. 7 tahun diperintahin. Kalau anaknya nggak mau, kan belum balik, ya nggak apa-apa. Maksudnya jangan sampai anak merasa dipaksa ya, merasa berat dalam ibadahnya. Ketika kita memerintahkan, kita dapat pahala. Kalaupun anaknya nggak mau, misalkan ya nggak dosa. Tapi kita kalau tidak memerintahkan anak yang belum balik
untuk melaksanakan saum maka kita menjadi dosa karena tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Jadi pahalanya dapatlah kita kalau nyuruh anak kita saum. Tapi juga dilihat oleh orang tuanya apakah anak ini mampu atau tidak. Jangan sampai, mohon maaf ya dulu pernah ada kasus, naudzubillah, anaknya usia 6 tahun dipaksa ibunya untuk saum. Sehingga suatu waktu udah jam 5 sore nih, pasti kalau jam 5 sore kita yang orang dewasa pun ngerasa apa nih kalau lagi saum? Hah? Udah lapar kan? Udah pengen makan, udah lihat-lihat jam betul nggak? Ini udah jam berapa nih? Jadi lihat lagi masih jam 5 juga ya. Nah, anak kecil usia 6 tahun ya dalam keadaan ya belum balik gitu ya. Dipaksa saum oleh orang tuanya ketika dia tiduran udah ngerengek-ngerengek aku pengen buka, aku pengen buka. Ternyata ketika dia tiduran di atas lantai, ketika pas dibangunkan qadarullah ya sudah tidak bernyawa. Begitu. Jadi jangan sampai lah seorang orang tua ya melihat anaknya karena orang lain, wah alhamdulillah ya anak saya sudah saum sampai usia 5 tahun udah tamat saumnya. Kita jangan jangan apa ya menjadi panas apa ya terobsesi gara-gara anak orang lain. Jangan. Kita lihat kemampuan anak kita mampu atau tidak. Gitu karena kita berdosa ketika memaksakan sesuatu yang belum pada kapasitas mereka. Ya waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, syarat wajib puasa adalah suci. Suci dari apa? Suci dari haid dan nifas. Tadi kita sudah bahas ya, karena saumnya orang yang haid dan nifas itu haram, tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, berakal ya. Jadi tidak gila. Kalau gila nggak diwajibkan puasa. Jadi jangan sampai nih akhwat ummahat saking rajinnya berdakwah ya. Orang gila di jalan dimarahin kamu nih bulan Ramadan gitu bisa nggak boleh ya. Kemudian yang kelima, di waktu yang diperbolehkan, yang tadi sudah disebutkan ya, terutama di bulan Ramadan ini, berarti waktu yang memang disyariatkan untuk melakukan puasa ya. Kemudian yang keenam, yaitu yang orang yang al-itoqah dalam bahasa fikihnya orang yang mampu. Kalau orang sakit, dia nggak mampu saum ya nggak wajib puasa. Ya, nanti akan kita bahas karakter atau bagaimana mampu dalam ilmu fikih insya Allah ya di slide selanjutnya. Baik, kita masuk pada rukun puasa. Rukun puasa hanya ada 2, nggak banyak-banyak akhwat ya. Mudah hafal insya Allah. Yang pertama adalah niat. Dan yang kedua adalah imsak. Niatnya khusus untuk bulan Ramadan kita harus berniat, terutama puasa wajib ya. Kita harus berniat di waktu malam. Waktu malam. Insya Allah ya pada paham ya. Jadi kalau di kampung-kampung itu biasanya suka dibarengin nih sama imamnya. Ayo kita niat bareng gitu ya. Karena untuk puasa wajib itu harus berniat waktu malam. Apakah setiap malam atau bisa 1 bulan blek gitu ya. Kita niat di tanggal 1 untuk 1 bulan. Oke, pertanyaan akhwati fillah. Niatnya setiap malam atau di awal Ramadan disekaligusin 30 hari? Yang Tiap mana nih? malam. Sebaiknya tiap malam. Oke, ada yang sebulan nggak di sini? Sebulan niat Ramadan, ada nggak? Udah. Boleh nggak? Oke, pertanyaannya boleh nggak? Insya Boleh Allah saja, boleh. tapi Boleh-boleh saja. Oke, di sini akhwati fillah, ini sepakat para ulama ya, semuanya mayoritas ulama mengatakan bahwa niat saum di waktu malam. Kalau misalkan sekaligus di tanggal 1 ya, untuk 30 hari ke depan ini menurut madhab Imam Maliki beliau memperbolehkan ya. Jadi boleh niat dalam waktu untuk 1 bulan. Kemudian dalam madhab Syafi'i gimana? Kalaulah khawatir takutnya setiap malam saya kelupaan, maka boleh aja gitu ya kita mengambil pendapat madhab Imam Malik. Aku berniat puasa 1 bulan Ramadan. Karena takut apa? Takut lupa gitu. Nah, di sini untuk puasa wajib berarti kalau untuk puasa sunnah ini tidak apa-apa. Kalau apa? Kalau tidak berniat waktu malam. Masya Allah ya kalau kita lihat cerita di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah suatu pagi bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Gitu ya kata istrinya, nggak ada ya Rasulullah. Pindah lagi ke istri yang lain. Apakah ada makanan?
Nggak ada ya Rasulullah. Sampai beliau keliling ke istri-istri yang lain, terus kata Rasulullah, idan ana shaim. Ya udah, aku saum. Puasa. Dan itu jam 9 pagi kurang lebih ya, belum masuk waktu duhur. Coba ada nggak ibu-ibu yang begitu? Ada yang begitu suaminya nggak? Umi, ada makanan nggak? Ada. Ya udah aku saum. Besoknya lagi, gitu ya saudara-saudara pernah nggak? Terus kata suami besoknya lagi, ada makanan nggak? Ada. Ya udah aku saum. Besoknya lagi nggak ada makanan juga gitu. Terus suaminya pasti bilang apa? Kamu ngapain aja gitu. Subhanallah. Jadi Masya Allah ya Rasulullah tuh nggak marah ya akhwati fillah ini tentang Rasulullah SAW. Ketika istrinya nggak masak itu ya udah aku saum gitu. Sehingga di sini menjadi dalam fikih menjadi hukum fikih bolehnya berniat saum tidak di waktu malam tetapi untuk saum sunnah. Sunnah. Jadi kalau misalkan kita baru niat saumnya jam 9 pagi ya nggak apa-apa. Jam 6 pagi nggak apa-apa. Syaratnya apa? Belum makan apa-apa ya akhwat ya. Kalau pagi-pagi udah makan, udah ngopi gitu ya. Udah makan bakwan, terus aku mau saum nggak bisa akhwat ya. Jadi syaratnya apa? Harus belum makan apa-apa dulu, yang pertama. Yang keduanya jangan sampai melewati waktu zuhur. Kalau sudah jam 1 siang itu sudah tidak dianggap puasa gitu ya, nggak dianggap karena minimalnya sebelum zuhur itu baru bisa dianggap puasa. Kemudian bagaimana pahalanya? Ya udah pahalanya berjalan dari waktu dia berniat saum. Misalkan berniat saumnya jam berapa nih? Jam 9 ya udah pahalanya pun argonya berjalan dari jam 9. Jadi nggak terhitung dari waktu terbit fajar, enggak, tapi dari jam 9. Gitu akhwat ya. Jadi untuk bulan Ramadan niatkan puasa itu di waktu malam. Jadi mohon maaf misalnya nih kalau Ramadan suka ramai apa nih? Ramai bukber, betul nggak? Bukber kemana gitu ya. Tiba-tiba pulang dari bukber, udah makan kekenyangan ya, subhanallah misal. Blek aja dia tidur, nggak taraweh, nggak apa lagi nih. Nggak taraweh, nggak sahur, tiba-tiba bangun subuh. Gimana dong? Padahal bulan Ramadan. Jadi saum aja, imsak aja dia nahan, tetapi hari tersebut dia wajib kodo nanti di luar bulan Ramadan wayahna gitu ya. Jadi karena dia tidak berniat, jadi habis makan maghrib blok aja ketiduran misalnya sampai waktu subuh dia nggak niat, nggak sahur, nggak taraweh, ya udah waktu sholatnya di kodo. Kemudian juga saum di hari itu juga tidak dianggap sebagai saum wajib, maksudnya dia harus mengkodo di hari yang selanjutnya atau di hari di luar Ramadan. Itu rukun pertama. Rukun kedua imsak. Apa itu imsak? Artinya nahan, yaitu menahan diri dari yang membatalkan. Tadi disebutkan nggak boleh makan dan sebagainya. Kemudian di sini pembatal puasa ada beberapa yang insya Allah sudah nggak asing ya. Pertama adalah memasukkan sesuatu dalam tubuh secara sengaja. Masuk mana? Masuk mulut ya. Misalkan masukin apa ke mulut? Masukin nasi sepiring ya. Kemudian atau memasukkan sesuatu ke hidung ya. Masukin sesuatu ke telinga. Ya, what? Ya. Kemudian memasukkan sesuatu ke telinga, misal kalau ke hidung bahkan dalam fikih itu kalau lagi bulan Ramadan, atau lagi puasa, ini tidak usah kalau wudhu nggak usah masukin air ke hidung, nggak usah. Karena berpotensi apa? Takutnya air masuk ke organ lain atau masuk ke dalam tubuh, ya maka nggak usah beristinsyak, ya. Kemudian juga memasukkan sesuatu ke telinga tidak diperbolehkan, juga tidak diperbolehkan memasukkan apapun ke lubang pembuangan, itu dubur dan kubul, tidak boleh ya. Kemudian ada satu pendapat dari Imam Malik juga, bahkan kata beliau tidak boleh seorang perempuan atau laki-laki memakai celak, tahu celak ya, yang di mata. Nah ini kata Imam Malik tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena menurut beliau memasukkan sesuatu ke mata pun itu hukumnya membatalkan. Tetapi ini hanya minoritas ya. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan mata tidak termasuk bagian lubang. Tidak ya. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Emang ada aja gitu ya. Orang disengajain muntah kemudian keluar. Tapi kalau nggak sengaja, batal nggak akhwat? Kalau nggak sengaja.
Tiba-tiba Tidak. lagi di jalan Tidak. perjalanan terus muntah, batal nggak kalau nggak sengaja? Tidak. Tidak ya, nggak batal. Asalkan apa? Yang dari muntah itu tidak ada yang tertelan. Asalkan tidak ada yang tertelan. Tapi kalau nggak sengaja tertelannya pun nggak apa-apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang menjadi pembatal puasa adalah berhubungan seksual di siang hari. Bahkan ini adalah ketika seseorang, misalkannya mohon maaf, suami istri melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, itu ada kafaratul uzma. Itu besar sekali dosanya ya, bahkan dendanya besar sekali, yaitu dia harus saum 2 bulan berturut-turut. Bayangkan akhwat, 2 bulan berturut-turut. Ramadan aja cuma sebulan ya. Ini kafaratnya dua bulan. Jadi di sini ada kisah menarik di zaman Rasulullah SAW. Seorang laki-laki datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, halak tuh, gitu ya. Celaka aku. Kalau kita bahasanya apa ya? Aduh, begitu ya. Halak tuh, kenapa? Kata Rasulullah. Kemudian dia menceritakan, aku telah melakukan jima di bulan Ramadan. Kemudian kata Rasulullah, yaudah kamu saum selama 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau misalkan dia batal nih ahwat ya, misalkan dia batal di hari ke-55, maka harus apa? Dari awal lagi, bayang nggak? Terus kata ini laki-laki, ya Rasulullah, sebulan aja aku nggak kuat. Gimana kalau 2 bulan? Ya udah Rasulullah diam ya. Ya udah, gantinya apa ahwat? Yaitu apa? Yaitu memerdekakan hamba sahaya. Terus kata laki-laki ini, aku nggak punya dana gitu buat memerdekakan abid. Yaitu kemudian kata Rasulullah ngasih opsi ketiga. Ya udah, kamu ngasih makan fakir miskin 60 orang katanya gitu. Kata laki-laki ini, wahai Rasulullah, nggak ada yang lebih fakir daripada diriku ya Rasulullah gitu. Subhanallah ya, dia adalah orang terfakir saat itu. Kalau Rasulullah terdiam gimana gitu ya, subhanallah ini orang gitu. Kemudian tidak lama kemudian datanglah seseorang memberikan kurma. Katanya memberikan kurma sekitar 60 ya, 60 ya, untuk 60 orang fakir miskin cukup dah gitu. Kemudian Rasulullah mensedekahkan kurma tersebut kepada laki-laki tersebut. Kemudian berniatlah sedekah ini untuk dirimu, berniatlah dengan sedekah ini untuk memberikan fakir miskin sebanyak 60 orang. Masya Allah ya, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini harus benar-benar paham gitu ya, seorang yang berumah tangga, bahwa ini kafaratnya sangat sangat besar gitu. Kemudian yang keempat, keluarnya air mani secara sengaja. Mohon maaf ya, misalkan ada ejakulasi seseorang misalkan keluar dan dia sengaja mengeluarkannya, maka batal saumnya. Batal saumnya. Tapi kalau nggak sengaja, misalkan dia bermimpi sesuatu, kemudian keluar mani, maka ini tidak membatalkan puasanya kalau tidak sengaja. Kemudian yang kelima, hilang akal, yaitu gila, mau gila, pingsan atau mabuk. Kemudian juga yang selanjutnya haid dan nifas. Jadi kalau perempuan haid dan nifas udah secara otomatis dia batal puasanya. Walaupun dia haid pada jam 6.30. 6.30 menjelang buka puasa ya. Kemudian yang selanjutnya infus atau suntikan nutrisi ya. Jadi kalau misalkan seseorang lagi saum ya, kemudian dia diinfus, tapi infusnya infus ditambah nutrisi. Ya, ini pun ada khilaf para ulama, tetapi yang paling jelas kalau untuk infus nutrisi ini membatalkan puasanya. Kemudian yang terakhir adalah murtad. Seseorang keluar dari agama Islam ketika dia dalam keadaan saum, maka batal puasanya. Tapi gimana kalau dia masuk Islam lagi? Ya, hari tersebut nanti ketika di luar Ramadan dia harus mengkodonya, begitu ya, mengkodo saum yang tadi dia murtad. Waliyadzubillah. Oke akhwati, masih ada waktu, Ustazah Sila? Lanjut ya. Masih siap lanjut akhwat? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Kita masuk sunnah berpuasa. Yang pertama mengakhirkan sahur ya. Mengakhirkan sahur. Jadi kalau sahur jangan kemalaman ibu-ibu ya. Jangan yang jam 3 kerajinan ibu-ibu, misalkan jam 3, jam 2 malam udah sahur. Ya nggak boleh ya. Itu bukan sahur, namanya makan malam. Ya, karena yang dinamakan dengan waktu sahur itu biasanya, atau kalau dihitung itu sekitar setengah jam sebelum
adzan subuh. Jadi kalau subuhnya sekarang jam 4.30 nih, nah kita sedang nih ya, maka jam jam 4 pas itu waktu sahur atau melakukan sahur. Jangan kemalaman. Kenapa? Hikmahnya biar kita kuat juga. Kemudian juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu sahurnya jam ya diakhirkan. Dan usahakan harus sahur karena pembeda saumnya orang beriman atau seorang muslim dengan orang Yahudi itu mereka nggak melakukan sahur, tidak melakukan sahur. Jadi kalau mereka sahur mereka pun ada ada syariat atau ada ibadah saum, tetapi mereka tidak melakukan sahur. Gitu. Maka untuk membedakan antara kita dengan orang-orang Yahudi, begitupun ketika mengakhirkan sahur, kita akan lebih kuat lagi. Tapi jangan mepet banget ke subuh ya. Subuh jam 4.30 kita sahur jam 4.25 ya nggak gitu juga ya. Sedangnya itu jam 4 lah ya. Kemudian menjegarakan berbuka kalau udah adzan jangan sholat dulu, buka dulu ya. Berbukanya dengan yang manis. Jadi sunnah makan apa, Ahwat? Makan kurma Kurma. rutob. Kalau bakwan wajib katanya ya. Sunnahnya yang manis, bakwannya wajib. Apalagi tahu apa, Ahwat? Tahu isi ya, jangan gitu juga ya. Pokoknya usahakan kurma dulu, jangan dulu minum ya. Rasulullah itu kurmanya pun kurma rutob kalau ada, itu sunnah. Karena biar kalau dari secara medis ya, Masya Allah, kalau kita habis nggak makan atau maksudnya perut kita kosong nih dari pagi sampai sore, kalau langsung digempur sama gorengan itu berbahaya ya. Apalagi sepiring bakwan itu nggak boleh ya. Maksudnya yang manis dulu biar netral dulu perut kita ya, karena asam lambung lagi naik misalnya. Kemudian yang keempat berdoa saat berbuka. Ini juga pasti insya Allah ya, setiap berbuka itu kita doa dulu karena termasuk doa yang diijabah atau mustajab. Doanya yang mana aja silahkan ya, boleh yang dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, atau juga boleh Allahumma lakasumtu wa bika amantu, boleh yang mana aja. Kemudian yang kelima, memperbanyak sedekah dan baca Al-Quran. Jadi jangan sampai saumnya tuh tidur aja nahan lapar ya. Tapi juga memperbanyak amalan, terutama sedekah yang dicontohkan Rasulullah ya. Kemudian baca Al-Quran juga karena Rasulullah itu mentalaki bacaan itu di bulan Ramadan. Membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril di bulan Ramadan. Maka syariat atau sunnah yang paling ditekankan di bulan Ramadan adalah memperbanyak baca Al-Quran, mau menghafalnya, tadaburnya, ngajarinnya, bahkan Ramadan tadarus ada juga ya. Pokoknya banyakin sedekah baca Quran. Kemudian juga memberikan makan orang berbuka. Kalau kita lagi haid, yaudah kita sodakoh ya. Atau misalkan di keluarga kita juga kita masak untuk keluarga, itu pun menjadi kebaikan. Kemudian yang terakhir menjaga lisan. Ini tentunya banyak banget sunah-sunah berpuasa, tetapi kita hanya membahas sedikit saja, Ahwat ya. Silahkan dicari lagi ya. Menjaga lisan, kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, jangan sampai kita saum itu hanya menjaga menahan dahaga dan menahan lapar, tapi lisan nggak dijaga. Naudzubillah ya. Kata Rasulullah SAW bahwasanya malaikat Jibril pernah mengatakan, kalaulah seseorang mengatakan kebohongan atau keburukan dari lisannya, maka malaikat itu menjauh sejauh 1 mil. Bayang nggak? Kenapa menjauh? Karena bau dengan dosa orang tersebut. Waliyadzubillah ya. Orang berkata bohong, orang ngomongin orang, seseorang ngomongin orang, kalau ngomongin orang itu seperti halnya dia memakan bangkai ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang yang ngomongin orang lain itu seperti memakan bangkai. Sehingga kata orang-orang, kata para ulama, bangkai manusia itu lebih bau daripada bangkai hewan. Naudzubillah ya. Maka di bulan Ramadan jagalah lisan. Tapi enggak gini juga, kita misalkan diledekin orang, terus kita bilang, tunggu ya nanti udah buka. Nah, enggak gitu juga ya, Ahwat ya. Tahan. Jangan sampai terbawa emosi kalau kita diledek orang lain ya. Kemudian ya ini enggak terlalu banyak, dikit lagi, Ahwat. Di sini ada rukhsah untuk orang-orang yang nggak mampu untuk berbuka, nggak mampu untuk melakukan puasa. Di sini di surah surah Al-Baqarah juga sama. Lanjutan dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan, maka barang siapa dari kalian marid, sakit,
Ya, kalau sakit, au ala safarin atau dalam keadaan perjalanan, safarnya juga kata para ulama itu bukan safar hanya safar ya. Misalkan kalau Bunda Trias nih, dari Tebet ke Tanah Abang, Umi misalnya, safar nggak? Tidak. Tidak ya, karena kategori safar itu minimalnya 85 sampai 89 kilometer atau dari 89 lah kita taruh ya. Dari 89 itu sudah dikatakan safar. Jadi enggak juga kalau misalkan dari Cianjur cuma sampai mana nih? Cianjur kota itu enggak safar. Harus sampai 90 kilometer ya. Atau au ala safar atau dia dalam keadaan safar fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka gantilah di hari-hari yang lain. Enggak, kita sakit, kita safar, maka ganti di hari yang lain. Walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian bagi orang yang berat menjalankannya, dia nggak mampu, maksudnya tidak ada kemampuan untuk melakukan saum, nggak bisa qadha. Ya, orang yang sudah sepuh, kalau di bulan Ramadan dia nggak bisa saum, di bulan lain pun dia nggak kuat. Maka di sini fidyatu ta'amu miskin, maka dia wajib membayar fidyah, itu memberi makan seorang miskin. Maka kata Allah SWT, faman tatawwa khairah, maka barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, khairullah, fahuwa khairullah, maka itu adalah kebaikan untuknya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan saumlah kalian dan itu lebih baik untuk kalian. Jadi kalau kita mampu kodok. Nah di sini maka ada beberapa pilihan ya akhwat ya. Dari ayat ini kita simpulkan kalau orang sakit wajib apa? Kodok ya. Kalau dia misalkan mohon maaf sakitnya yang masih bisa disembuhkan. Bulan Ramadan sakit tapi insya Allah bulan Syawal dia sembuh, maka wajib kodok. Seorang musafir lagi perjalanan yang mana minimalnya 89 km ketika di luar Ramadan wajib qadha. Kemudian yang terakhir di sini dari ayat ini, orang tua renta atau la yurja di dalam fikih itu yang tidak memungkinkan untuk sembuh, mau qadha juga nggak bisa, maka membayar fidyah. Oke, akhwati fillah, ummahati fillah. Di sini dibahas nggak ibu hamil dan menyusui? Di sini ada nggak? Nggak ada ya. Cuma orang sakit, musafir, dan orang tua renta. Maka bagaimana? Nah ini pertanyaan yang sering ditanyakan kaum ibu-ibu nih. Dan berulang. Ini gimana saya tahun lalu hamil. Tahun ini nyusuin. Tahun depan apalagi? Hamil lagi misalnya. Gimana nih? Nah ini pertanyaan sering sekali ditanyakan. Sedangkan dalam dalil ini nggak disebutin. Nggak disebutin nyusuin atau lagi hamil, nggak ada. Maka para ulama mengkiaskan hamil dan menyusui pada 3 kategori ini gitu ya. Yang pertama, pendapat jumhur ulama, bagaimana untuk seorang wanita hamil dan menyusui? Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan dia wajib qadha, harus mengqadha. Ini semua bahkan 3 ya. Madhab Imam Asy-Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Imam Ahmad bin Hambal, semua sepakat bahwa ketika seorang yang hamil atau menyusui dia harus mengqadha di bulan yang lain setelah bulan Ramadan. Ada yang mengatakan boleh fidyah aja, tapi ini qaul yang bukan dhaif tetapi hanya sebagian ulama. Itu di sini adalah perkataan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Itu para sahabat yang mengatakan boleh fidyah saja. Tetapi di sini juga yang ketiga ada pembeda ya. Wajib qadha dan fidyah jika mengkhawatirkan bayi atau janin. Misalkan seorang ibu nih, ibu-ibu, dia lagi hamil. Untuk dirinya itu dia kuat untuk saum. Tetapi ketika kata dokter, ini bayinya nggak kuat kalau dibawa puasa. Nah, maka di sini dia wajib apa? Qadha dan fidyah. Kenapa? Karena dia mengkhawatirkan janin atau mengkhawatirkan orang lain. Bisa dipahami ya, akhwati fillah? Tapi di sini ada yang pengen gampang aja, jadi mau fidyah aja silahkan. Berarti ada mengambil kaul Ibnu Umar. Tapi kalau pengen yang lebih afdol, di sini dalam ayat wa antasumu khairul lakum. Jadi kalau saum itu lebih baik gitu. Tapi kalau misalkan karena mengkhawatirkan orang lain, malah jadi jadi double ya. Oh, wajib qadha dan wajib fidyah. Tapi kalau karena mengkhawatirkan dirinya saja,
seorang ibu hamil, saya nggak kuat atau menyusui, saya nggak kuat kalau saum karena mengkhawatirkan dirinya saja, maka cukup dengan qada tanpa fidyah. Oke, sampai sini difahami akhwati fillah. Sekarang pertanyaannya fidyahnya segimana? Nah, di sini akhwat. Di sini kalau di ukuran beras, ini mayoritas ulama ya, madhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Untuk fidyahnya 1 mud, setara dengan cakupan 2 telapak tangan orang dewasa, atau kalau kita pakai gram, pakai kiloan, itu sekitar 675 gram sampai 750 gram. Jadi kalau pertama, untuk fidyah, misalkan 1 hari nih, 1 hari Ramadan, dia tanggal 1 dia nggak saum, maka bayar fidyah itu 1 mud. Mau pakai beras boleh. Boleh nggak pakai uang? Misalkan saya mah bukan petani, nggak punya beras, ya udah pakai uang boleh. Tapi ini memang pendapat madhab Imam Hanafi, ya. Kata beliau boleh pakai uang, tetapi sesuai dengan makanan pokok pada hari itu dan sudah beserta lauknya. Ya, halo Ahwat. Ya, jadi boleh pakai makanan pokok ya, tapi dengan lauk pauknya. Bahkan kalau di Jakarta itu udah dari Baznas itu udah bilang sekitar 60.000 ya. 1 mud itu setara dengan 60.000 karena dihitung dengan lauk pauk dan sebagainya, begitu ya. Untuk 3 kali makan. Kemudian bagaimana jika lupa? Nih suka dengar ya orang lupa lagi puasa, apalagi tanggal 1. Ya udah terbiasa makan siang, terbiasa minum. Ya gimana nih? Tetap sah saumnya dan tidak perlu diqodho. Karena kata Rasulullah, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahullahu wa saqah. Barang siapa yang lupa sedangkan ia dalam keadaan puasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya, karena ketika itu Allah yang memberi ia makan dan minum. Jadi kalau ada akhwat atau ummahat kelupaan nih minum atau makan sepiring bakso, mungkin nggak? Masa ya? Misal, jadi terus gimana kalau kita melihat orang lain, teman kita ada yang lagi makan pada bulan Ramadan. Padahal kita tahu dia lagi saum. Kira-kira ngasih tahu apa diamin aja? Diamin aja, karena kata Rasulullah, Allah sedang memberikan dia makan dan minum. Nanti sampai selesai dulu aja. Dia makan, minum, selesai baru kasih tahu. Ya, atau nggak usah dikasih tahu juga nggak apa-apa ya. Tapi beneran lupanya, bukan pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Oke, Ahwat, di sini Rezekinya ada. Ustazah. Iya. Ya, dikit lagi Ahwat ya, izin. Ini agak maraton nggak apa-apa ya. Ini hukum fikih kontemporer juga yang nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Dulu ada nggak obat penunda haid, ada nggak Ahwat di zaman Rasul? Tidak. Nggak ada ya. Nah ini pertanyaan juga yang sering ditanyakan. Karena sekarang udah ada nih obat penunda haid. Orang pengen full, aku pengen full saum di bulan Ramadan 30 hari. Mau minum obat aja gitu, karena nggak mau qodho. Nah gimana hukumnya? Di sini ada 3 pendapat para ulama. Jadi kalau fikih itu nggak selalu A ya akhwat ya, tidak selalu B. Ada berbeda pendapat para ulama, tetapi mereka pun ada dalilnya masing-masing. Pendapat pertama ada yang mengharamkan, yaitu Syekh Utsaimin. Kata beliau nggak boleh, karena itu keluar dari kudrat seorang perempuan. Kalau udah haid ya udah haid aja. Karena kalaulah keluar dari kudrat seorang perempuan, ini bisa membahayakan. Betul nggak? Akan membahayakan. Jadi ini kaul pertama, tidak boleh. Karena kan kalau ada obat kimia pada tubuh kita, ketika sering diminum, sering dipakai, itu akan berpengaruh. Walaupun nggak langsung terlihat, tapi kalau terlalu sering, tahun ini dia minum obat penunda haid, tahun depan minum lagi, tahun depan minum lagi, ini berbahaya gitu. Maka kata Syekh Utsaimin tidak diperbolehkan. Kemudian kaul kedua, ini ada yang membolehkan. Ini dari Darul Ifta Mesir, yaitu di madhab Syafi'i. Tapi juga ada kaul Syekh bin Baz. Ini Syekh bin Baz ini temannya Syekh Utsaimin. Beliau termasuk ulama yang memperbolehkan meminum obat penunda haid. Karena buktinya ya saat ini pemerintahan Saudi pun membolehkan ya secara bebas di apotek-apotek itu ada obat penunda haid. Karena misalkan untuk umroh, misalkannya kalau dia tidak meminum obat penunda haid,
nanti kapan lagi balik lagi ke sana gitu, sehingga boleh-boleh saja gitu kan. Nah, begitupun untuk yang Ramadan dia pengen meminum obat penunda haid, ini boleh-boleh saja. Tetapi lihat, kita harus konsultasi juga sama dokter gitu, jangan asal-asalan, takutnya membahayakan. Kemudian yang ketiga, ini lebih detail ya. Boleh jika darurat. Ya, boleh jika darurat. Berarti termasuk apa? Termasuk seorang perempuan yang lagi ibadah umroh dan haji. Ini darurat kan? Kalau dia nggak meminum pil penunda haid, belum tentu dia bisa umroh lagi. Dia belum tentu bisa ibadah haji lagi, bisa berangkat haji lagi, maka diperbolehkan. Tapi kalau secara ini medis juga ya, yang saya tahu bahwa meminum obat penunda haid itu tidak boleh lebih dari 15 hari. Tidak boleh lebih dari 15 hari, tidak diperkenankan ya. Nah, gimana kalau kita haid ya, untuk bulan Ramadan nggak mau haid dan pengen full Ramadan, ini silahkan kita bisa pilih A, yang pertama, kedua, atau ketiga, melihat dari kemaslahatannya. Tetapi juga perlu kita pahami ya, akhwat ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita haid itu ya, udah takdir dari Allah, itu pun kita mendapatkan pahala. Karena pahala itu bukan hanya ketika kita melakukan ibadah, tetapi ketika kita meninggalkan larangan Allah pun itu adalah ibadah, gitu ya. Pas lagi haid kan haram, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Ya udah, ketika kita meninggalkan pun insya Allah mendapatkan pahala. Gitu. Di sini ada dalil dari Rasulullah SAW yang mana ketika haid tetap dapat pahala, itu dikiaskan juga pada hadis Bukhari Muslim ya, riwayat Bukhari Muslim, Bukhari afwan. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, perjalanan jauh, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sehat. Jadi intinya, kalau kita haid, misalkan haidnya 6 hari, 7 hari di bulan Ramadan, walaupun nggak puasa, tetap apa, Ahwat? Tetap Dapat pahala. dapat pahala. Contohnya gini nih, Ustazah Sarah, misalkan di tempat kerja nih, kata bosnya, kamu udah nggak usah masuk kerja selama 7 hari, tapi gaji kamu full. Nah, mau nggak kayak gitu? Mau. Oh dong ya, Gimana tuh? masa saya tetap mau masuk aja lah gitu ya, nggak gitu juga kan. Nah ini kata Allah, udah kamu haid, kamu nggak usah sholat, nggak usah puasa, gitu. Ya udah, tapi kamu tetap dapat pahala. Kenapa? Karena ketika kamu tidak haid, kamu pasti sholat dan puasa, begitu. Tapi tetap kudu di kodo. Jadi nggak, kan di sini tetap dapat pahala, tetap kodo ya, jangan salah paham ahwat, tetap kodo. Kecuali sholat, sholat nggak usah dikodoin, ya. Kemudian amal waktu haid ini karena udah tamu bulanan kita ya. Di sini ada santri-santri putri. Nih, ya, ini udah masih siklusnya masih apa nih? Normal ya. Setiap bulan pasti ada tamu bulanan ya, betul? Iya. Ya. Yang pertama amal waktu haid. Jadi nggak apa-apa nggak baca Quran juga ya. Di sini boleh zikirnya dengan apapun. Di sini dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Kemudian memperbanyak salawat, itu juga dapat pahala di bulan Ramadan. Thalabul ilmi, cari ilmu juga dapat pahala. Memberi makan yang saum, ya, lagi haid tapi kita bisa memasak makanan buat yang saum. Misalkan di asrama ada 10 orang, kita masak untuk 10 orang itu kita dapat pahala dari 10 orang itu, ya. Kemudian berdoa dan bersedekah, memperbanyak doa di bulan Ramadan, banyakin sedekah, mencari malam Lailatul Qadarnya juga dengan zikir dan salawat. Kemudian mendengarkan lantunan Al-Quran. Karena kalau baca Quran di sini masih ada khilafiyah para ulama. Boleh nggak seorang perempuan yang haid atau nifas baca Quran? Mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran. Tetapi ada salah satu madhab yaitu Imam Malik. Tapi lumayan ketat ya untuk Imam Malik. Boleh seorang perempuan membaca Al-Quran dengan syarat dia adalah seorang hafidhah, seorang penghafal Al-Quran. Karena kalau dia tidak murojaah, dia akan lupa hafalannya. Kemudian juga untuk yang mengajar Al-Quran. Kalau misalkan dia nggak ngajar, muridnya kabur, ya misalnya. Atau juga boleh saja membaca Al-Quran asalkan tidak menyentuh Al-Qurannya. Ya, maka boleh-boleh saja dibukain sama orang. Kemudian tapi yang lebih hati-hati, tidak diperkenankan membaca Al-Quran untuk yang haid dan nifas. Karena ini jumhur ulama. Ya. Oke, Ahwat. Iya.
Ya, di sini hujan Sama Ustazah. sama ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai Ustazah Sila. Kita serahkan kepada host kita. Silakan Ustazah. Alhamdulillah, kita khairan ya sudah menyampaikan materinya yang begitu jelas ya. Baik, langsung ke sesi tanya jawab sudah. Ke sesi Ya, tanya. silakan Ustazah Sila. Eh, Masih ada waktu ya. Tafadhali. Ya, baik. Ya, silahkan kepada akhwat atau ummahat bagi yang ingin bertanya. Oh ya, tadi ada satu pertanyaan di chat Ustazah dari atas nama Yusnah ya. Bolehkah saat puasa icip masakan? Bisa dijawab Ustazah ya. Iya, Umi Yusnah ya. Boleh nggak lagi saum nyicip masakan? Jadi khusus ya untuk ibu-ibu yang masak ini boleh. Walaupun hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Karena kan sebenarnya niatnya baik ya. Kalau misalkan pengen makanannya enak, dia cicipin masakannya. Takutnya ketika udah buka puasa ternyata makanannya keasinan, kan nggak seru ya Umi ya. Jadi sebagian pendapat ulama memperbolehkan ya, memperbolehkan mencicipi masakan, tapi harus benar-benar dia mengeluarkannya lagi. Jangan ditelan ya Umi ya. Apa ditelan nyobainnya sampai bersendok-sendok nggak boleh ya, dikit aja langsung dikeluarkan lagi. Setelah itu benar-benar dibersihkan lidahnya dari sisa makanan, begitu. Khusus untuk ibu-ibu yang masak. Kalau nggak masak nggak usah, anaknya misalkan yang udah gadis, aku mau nyobain ya gitu, nggak boleh. Khusus yang masaknya doang ya Ustazah Sila ya. Bisa dipahami Ustazah Umi Yusna insya Allah ya. Ya silahkan Ustazah Fisila, ada lagi? Izin Ustazah mau bertanya, boleh? Ya silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Gini Ustazah, pada waktu siang hari kita berpuasa itu kita mengambil darah, itu apakah hukum puasanya menjadi batal gitu? Iya. Ini mungkin Umi ya, apa namanya? Donor darah gitu Umi, betul? Ya. Kata para Indikasi ulama, untuk cek darah. cek darah. Oke, di sini yang menjadi pembatal itu yang masuk, bukan yang keluar. Paham nggak Umi? Ya, yang masuk bukan yang keluar. Kalau diambil darah masuk apa keluar? Keluar. Keluar. Jadi batal nggak? Tidak. Tidak. Ya. Walaupun itu Begitupun diambilnya suntik dari aja Umi vena. nggak apa-apa. Ya. Gimana? Kalau suntik misalkan Umi disuntik nih. Ya. Ini sebagian pendapat ulama tidak membatalkan. Oh. Kecuali suntiknya suntik nutrisi tadi kan, Ya. suntik nutrisi dikasih vitamin apa nih, penyegar badan, batal. Jadi menjadi ilah atau sebabnya yang keluar, yang masuk bukan yang keluar. Kalau cuma ambil darah tidak apa-apa insya Allah ya. Syukran Ustazah. Apa Umi Barakallahu Fiik. Ya Ustazah Sila silakan. Ya, ya baik. Ada lagi yang mau bertanya, akhwat atau ummahat? Boleh silahkan, masih ada waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika pada masa hidupnya orang tua itu kan sakit, kemudian meninggal dalam keadaan tidak berpuasa gitu. Terus bagaimana sikap kita sebagai seorang anak untuk menebus hutang puasa orang tua tersebut saja? Iya. Ustazah Aam, Ya. udah tahu jumlahnya berapa? Enggak. Oh, masa nggak tahu? Tanya Iya, sama maksudnya ibu, enggak? enggak. Ya dikira-kira aja ya, dikira-kira. Misalkan oh beliau sakitnya sebulan, pas misalkan Ramadan tahun 2000 berapa misalkan ya. Udah tahu nih angkanya, yakinnya saumnya 1 bulan atau 30 hari. Maka di sini pun ada khilaf sebenarnya dari para ulama, ya. Di sini ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan ya udah gantiin saum sama ahli warisnya, sama anak-anaknya. Ada juga ya udah fidyah aja. Bayar fidyah. Fidyah misalkan 30 hari ya udah kita mengeluarkan fidyah sebanyak
30 mud kalau mau pakai beras. Kalau mau pakai uang, kemarin fatwa ulama itu dari Badan Amil Zakat itu mengatakan 60.000. Satu mud itu dihitung 60.000. Jadi 60.000 dikali 3. Berapa nih ya, Ustaz Am? 1,8. Masya Allah, 1,8. Hitungnya cepet ya Umi ya. Begitu Tia Am. Jadi boleh, kalau mau ngodoin silahkan. Tapi kayaknya pengen pengen simple ya udah fidyah. Karena merujuk pada dalil yang tadi, ya, yang sakit kemudian dia tidak memungkinkan untuk sembuh, bahkan kalau dia saum akan berpengaruh kepada kesehatannya, maka dibayar fidyah saja. Kalau keburu meninggal, yang bayar adalah ahli warisnya, anak-anaknya, ya, yang harus yakin berapa total yang ditinggalkannya, begitu ya. Karena subhanallah ibadah puasa itu besar sekali pahalanya, kalaulah terlewat sayang sekali gitu ya, sangat disayangkan. Begitu. Satu lagi, Ya, silakan. ada pertanyaan dari teman yang ada di luar negeri bekerja sebagai buruh migran gitu. Beliau bertanya, jika ada posisi beliau kan kerja di negeri kafir gitu kan. Terus mayoritas di sana kan sulit untuk mendapatkan teman-teman yang satu frekuensi untuk bisa berpuasa bersama. Kemudian setiap tahunnya itu hampir sulit untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Terus beliau bertanya bagaimana sikap beliau untuk hal yang seperti ini. Apakah menunggu pulang baru berpuasa atau bagaimana katanya? Iya, puasa ini sama seperti sholat berarti. Ibadah yang diwajibkan, apalagi di bulan Ramadan. Maka tidak ada tidak ada pilihan untuk meninggalkan. Kecuali apa? Kecuali dia diancam, ada mukroh namanya ya. Namanya mukroh itu apa? Orang diancam akan dibunuh kalau tidak buka puasa. Baru boleh baru boleh tidak melakukan puasa. Tapi selagi dia dalam keadaan aman, kalau puasa juga tidak berpengaruh pada kehidupannya, tidak berpengaruh pada keselamatannya, maka dia tetap wajib melakukan puasa. Jadi jangan ada bahasa nggak enak gitu, nggak ada seperti itu. Ketika puasa bulan Ramadan wajib, tidak ada kelonggaran. Kalau memang dia kuat, dia sehat, tidak ada ancaman, dia wajib puasa. Kalaupun sudah terlanjur terlewat, ya udah qadha. Begitu, Tia. Maksudnya di sini yang kalau misalkan ada ancaman maksudnya dari atasan atau bagaimana, terus kita tidak perlu puasa, menunggu pulang baru boleh puasa gitu. Iya, kalau ada ancaman ya, ancaman gitu. akan dibunuh misalkan, mohon maaf, atau ada ancaman juga tentang akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Tetapi kalau hanya masalah pekerjaan, misalkan ya, dia kalau secara ini ya, mending secara fikih ini ya, mending pulang aja atau cari tempat pekerjaan yang lebih memudahkan dia untuk beribadah. Karena puasa ini wajib. Selagi dia masih sehat, selagi dia mampu, wajib melakukan puasa. Begitu, Tia. Baik, Ustazah. Iya, jadi nggak bisa ditolerir ya bahasa. Tolerir. Ya, di sini lagi hujan ya. Mohon maaf, Ustazah Sila. Suaranya agak putus-putus. Ya nggak apa-apa sudah. Tapi di sini nggak hujan ya. Beda. Ya. Cianjur tapi beda ini ya. Di hujan lokal. Gimana Ustazah Mas Kufa, hujan di sana? Hujan Ustazah. Cianjur bagian kidul ya. Oke, masih ada Ustazah Sila? Boleh tanya lagi Ustazah? Cukup yang waktunya sudah habis. Insya Allah mungkin dilanjut di kesempatan minggu depan. Ya, jazakillah Ustazah Sila, ya barakallahu fikunna akhwati fillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kelebihan dari Allah SWT, kekurangannya dari saya. Hanya saya sebagai kurir ya menyampaikan. Semoga sama-sama kita menjelang bulan Ramadan benar-benar mempersiapkan bulan Ramadan dengan ilmu. Ya, barakallahu fikunna. Tafadhali Ustazah Sila, kembalikan. Barakallahu fiki wa jazakillah khairan kasiran Ustazah Fauziah yang telah menyampaikan materi yang belum jelas ya, dan juga telah menjawab semua pertanyaan akhwat dan hat. Ada banyak bulan Ramadan, kemudian pahala orang berpuasa, dan juga amalan yang telah
ya, insya Allah. Untuk itu, Alhamdulillah, terima kasih juga barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Dan seluruh peserta yang sudah hadir menyimak sampai akhir, mudah-mudahan kita dapat bertemu untuk thalabul ilmi lagi ya di kesempatan selanjutnya, insya Allah di fikih muslimah ini. Kemudian untuk itu mari kita tutup kajian sore ini dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Syukran jazakumullah Itu khairan. Iya. baik.